wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Nur, perwakilan Nabi, akan memberikan sedikit kultum tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada 10 hari pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan limpahan pahala dari berbagai amalan yang kita lakukan selama puasa. Fase-fase pertama bulan Ramadan memang merupakan fase yang sangat terberat dan tersulit karena merupakan peralihan dari kebiasaan pola makan normal menjadi harus menahan lapar dan haus dari subuh hingga maghrib. Untuk itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari pertama Ramadan dan hanya berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun. Manfaatkanlah setiap hari di bulan Ramadan sebagai ladang ibadah. Lakukanlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya, baik dengan memperbanyak belajar Al-Quran, berdoa, sholat sunnah, beramal soleh, membantu orang lain, dan sebagainya. Serta memperbanyak silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah berhasil melalui fase pertama, maka 10 hari kedua Ramadan ini mungkin akan terasa lebih ringan karena akhirnya tubuh sudah terbiasa dengan aktivitas puasa yang menuntut seseorang untuk menahan makan dan minum. Untuk keutamaan 10 hari kedua Ramadan, seperti disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awal Ramadan adalah pertengahan maghfirah dan akhirnya ikul minan nar atau pembebasan dari api neraka." Nah, pada fase kedua Ramadan inilah Allah membukakan pintu maghfirah atau ampunan yang seluas-luasnya. Makanya jangan sampai kita melewatkan hari-hari yang penuh ampunan dan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Pada waktu-waktu inilah saat yang paling tepat untuk memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Hadirin yang dirahmati Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu mengisahkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 terakhir Ramadan sebagai berikut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya, yakni meningkatkan amaliyah ibadah beliau, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serius dalam melakukan amaliyah ibadah banyak dibanding hari-hari lainnya. Keseriusan dan peningkatan ibadah beliau di sini tidak terbatas pada satu jenis ibadah saja, melainkan meliputi ibadah baik sholat, tilawah Quran, zikir, sedekah dan lain-lain. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarga beliau agar mereka juga berjaga untuk melakukan sholat, zikir, dan lainnya. Hal ini
karena semangat besar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar keluarganya juga dapat meraih yang besar pada waktu-waktu tersebut. Maka tidak sepantasnya jika seorang mukmin yang cerdik dan berakal membuang kesempatan yang mulia ini untuk keluarganya dan dirinya. Sungguh kerugian yang sangat besar jika kaum muslimin menghabiskan waktu-waktu yang sangat berharga ini untuk sesuatu yang tidak benar. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Beliau memutuskan diri dari berbagai aktivitas keduniaan untuk beliau konsentrasi dalam ibadah dan merasakan lezatnya ibadah tersebut. Keempat, pada malam 10 tahun inilah kemungkinan besar salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, suatu malam yang penuh barokah yang lebih baik dari 1 bulan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 3 sampai 5. Berdasarkan ayat tersebut, selain malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1.000 bulan, pada malam Lailatul Qadar juga ditemukan para malaikat-malaikat sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan. Adapun kapan terjadi malam Lailatul Qadar belum dapat ditentukan dan dipastikan, dan yang hanya mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terdapat ciri-ciri malam Lailatul Qadar diriwayatkan oleh Ahmad. Pertama, langit yang terlihat bersih. Kedua, udara yang tidak terasa panas maupun dingin. Ketiga, langit yang tidak berawan. Dan empat, langit yang tidak hujan. Yang kelima, tidak ada bintang. Dan yang keenam, pada siang harinya tidak terasa panas. Akhir bulan di Sekorat, pengganti ikan turun radar. Seringlah membaca Al-Quran, semoga dapat Lailatul Qadar. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.